Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillah walhamdulillah. Bismillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min syururi anfusina wa min syai'ati amalina. May yahdihillah wa man yudlil fa man hadiyalah, la haula wala quwata illa billah. Qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du. Alhamdulillah sahabat YouTube yang dirahmati Allah, berjumpa kembali di channel Kipaku Bumi. Semoga saudaraku semua bisa sehat walafiat, selalu dimurahkan rezekinya, diberkahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada sesi yang sebelumnya saya sudah membahas tentang fadilah sholawat. Ada beberapa fadilah dalam sesi yang lalu yang sudah saya jelaskan, dan untuk kali ini saya akan menerangkan tentang saat-saat disunahkannya kita membaca sholawat. Oke, sahabat YouTube yang dirahmati Allah, yang berbahagia. Tapi sebelumnya, klik tombol subscribe. Yang belum subscribe, semoga alangkah dari saudaraku semua mendukung kami bisa berkah barokah, dan kami bisa menuangkan segala hal-hal yang bisa bermanfaat kepada saudara sekalian. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja dalam pembahasan bahwa ada beberapa saat-saat di mana kita itu disunahkan untuk membaca sholawat. Dan saat-saat apa saja hal itu? Yaitu pertama adalah sebelum kita berdoa. Jadi sebelum kita berdoa dalam hal apapun itu disunahkan untuk kita bersolawat. Fadalah bin Abid berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seorang laki-laki berdoa dalam sholatnya, tetapi tidak bersolawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, orang itu tergesa-gesa. Lalu beliau memanggil orang tersebut dan bersabda kepadanya dan kepada yang lainnya, idza shala ahadukum falyabda bitahmidillahi wasna'i alaihi thumma yusalli ala nabi summa liyad'u ba'du bima sya'a. Bila salah seorang di antara kalian sholat ataupun berdoa, maka hendaklah ia memulainya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah, lalu bersolawat untuk Nabi, kemudian berdoa setelah itu dengan apa saja yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad, dan Hakim. Dalam salah satu hadis lagi disebutkan, ad-du'a'u mahjub hatta yusolli du'i ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa itu terhalangi hingga orang yang berdoa itu bersolawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Tabrani. Jadi dalam beberapa hadis tersebut adalah ada beberapa sebuah keutamaan sholawat, dan sunahkan bahwa kita ketika mau berdoa itu disunahkan membaca sholawat. Dan kata Nabi, ketika umpamanya kita berdoa lantas
lupa untuk membaca sholawat, itu akan menjadikan doa kita terhambat, terhalang untuk datang ataupun diterima oleh Allah. Maka dari itu, manfaatkan hal ini ketika kita mau berdoa. Awali dulu dengan tahmid, puji-pujian kepada Allah, lantas bersolawatlah. Setelah bersolawat, maka doakanlah hajat kita masing-masing. Untuk saat-saat yang disunahkan yang berikutnya, yaitu adalah ketika menyebut dan mendengar dan menulis nama Nabi. Jadi ketika umpamanya kita mendengar ada seseorang menyebut nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammadun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita segeralah bersolawat. Dan apabila umpamanya ada seseorang yang menuliskan lafaz Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Rasul, maka bersolawatlah. Jadi yang kedua adalah di mana kita mendengar nama Nabi disebut, maka bersolawatlah. Karena apa? Itu adalah saat-saat yang disunahkan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Rogoma angfu rojuli dzukirtu indahu falam yusollu alayya." Celakalah seseorang yang namaku disebutkan di sisinya, lalu ia tidak bersolawat untukku. Hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim. Jadi perlu diingat bahwa saat-saat yang disunahkan untuk bersolawat adalah ketika kita mendengar nama baginda Rasulullah disebutkan ataupun dituliskan. Untuk saat-saat yang berikutnya yaitu memperbanyak sholawat untuknya pada hari Jumat. Dari Aus bin Aus berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Inna afdhala ayyamikum yaumul jum'ati fa'aksiru alayya minas sholata fihi fa'in sholatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya di antara hari-hari yang paling afdal adalah hari Jumat. Maka berbanyaklah sholawat untukku pada hari itu, karena sholawat kalian akan sampai kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Hakim. Jadi saat-saat yang disunahkan berikutnya yaitu ketika hari Jumat. Entah itu malam Jumat, entah itu siang Jumat, maka perbanyaklah bacaan sholawat. Karena di situ adalah afdholus sa'ah ataupun afdholus yaum. Berikutnya yaitu sholawat untuk Nabi ketika menulis surat dan apa yang ditulis setelah basmalah. Jadi saat-saat disunahkannya bersolawat adalah saat kita menulis surat-surat Al-Quran. Saat kita menulis surat dan menulis lafaz basmalah. Al-Qadi Iyad berkata, inilah saat-saat yang tepat untuk bersolawat yang telah banyak dilakukan oleh umat ini tanpa ada yang menentang dan mengingkarinya. Dan tidak pula pada periode-periode awal lalu terjadi penambahan pada masa pemerintahan Bani Hashim, Daulah Abbasiyah, lalu diamalkan oleh umat manusia di seluruh dunia. Dan ketika mengakhiri menulisnya juga kita lantunkan sholawat. Jadi saat-saat yang disunahkan selanjutnya adalah ketika kita
mau menulis basmalah, disunahkannya kita bersolawat. Dan ketika kita mau menulis suratul Al-Quran, surat-surat Al-Quran, maka disunahkannya bersolawat. Dan ketika mengakhirinya juga, kita disunahkan untuk bersolawat. Untuk selanjutnya adalah ketika kita masuk dan keluar masjid. Apabila kita sekalian, saudaraku sekalian, datang ke masjid, entah hari Jumat, entah ketika kita mau sholat, maka ketika kita sampai di masjid, maka disunahkan untuk bersolawat. Dan begitu pula ketika kita sudah mau pulang dari masjid, maka disunahkan untuk bersolawat. Dari Fatimah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bila Anda masuk masjid maka ucapkanlah Bismillahi wassalamun ala rasulillah, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ghafir lana wa syuhul lana abwaba rahmatik. Dengan nama Allah, salam untuk Rasulullah, ya Allah, salawatlah untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Ampunilah kami dan mudahkanlah bagi kami pintu-pintu rahmat-Mu. Dan bila keluar dari masjid, maka ucapkanlah hal itu. Jadi ketika kita mau masuk masjid, sunahkan baca sholawat. Ketika kita mau keluar masjid, kita disunahkan baca sholawat. Dan kita baca doa yang tadi. Baiklah, sahabat YouTube yang berbahagia, semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk saudaraku semua. Dan apabila memang dari apa yang bisa dinuai dari tayangan video ini bisa bermanfaat kepada saudaraku sekalian, maka jangan lupa tinggalkan jejak subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.